البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Risalah Ushulus Sunnah lil Imam Abi Abdullah Ahmad al-Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah. Pelajaran yang sebelumnya yang sudah kita ambil adalah seputar amalan yang sangat besar. Kalau seseorang meninggalkannya terjatuh dalam kekufuran, yaitu salat. Para ulama telah sepakat, barang siapa yang meninggalkan salat dalam keadaan dia sombong, dalam keadaan dia menentang tentang wajibnya salat, maka dia kafir. Adapun para ulama sedang pendapat mengenai bagaimana kalau meninggalkan salat karena malas-malasan, karena santai-santai, tidak terlalu peduli dengan salatnya, itu ternyata berbahaya juga barakallahu fiik. Karena dalilnya umum dan sangat jelas, yaitu perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya pemisah antara seseorang antara kesyirikan dan kekufuran adalah salat. Maka sungguhnya barang siapa yang meninggalkan salat, dia telah kafir waliyadzubillah. Jadi yang meninggalkan salat karena malas-malasan, karena meremehkan atau semisalnya, dinasihati, jangan sampai terkena ancaman tersebut. Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahmatullahi alaih, beliau berdalilkan dengan hadis yang umum tadi bahwasanya siapapun yang meninggalkan salat, baik dia karena sombong atau karena dia menentang kewajiban salat atau karena bermalas-malasan, telah terjatuh dalam kekufuran waliyadzubillah. Karena salat itu perkaranya besar, bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang ringan. Kita lanjutkan yang berikutnya. Qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah, wa khairu hadhil ummah ba'da nabiha sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Abu Bakar Siddiq. Masyaallah. Dan sebaik-baik umat ini setelah nabinya, yaitu setelah Nabi Muhammad SAW, adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini tidak boleh diselisihi, karena ini termasuk akidah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasannya sebaik-baik manusia dari kalangan umat ini setelah nabinya, itu setelah Nabi Muhammad SAW, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau namanya Abdullah, Abu Bakar namanya Utsman. Jadi Abu Bakar Siddiq, nama As-Siddiq barakallahu fiikum. Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Bakar namanya Abdullah, Abu Quhafah bapaknya namanya Utsman. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu namanya Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman. Nah, Abu Quhafah bapaknya Abu Bakar, namanya Utsman. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu siapa namanya? Abdullah bin Abi Quhafah, di Abdullah bin Utsman. Naam. Beliau mendapat gelar As-Siddiq enggak sembarangan. Kalau kita lihat sejarahnya bagaimana? Beliau benar-benar orang yang jujur dan tulus setia menemani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Coba antum bayangkan kisah atau tragedi yang dikenal dengan apa? Hijrah dari Makkah ke Madinah. Siapa yang menemani Rasulullah SAW waktu itu?
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mulai dari ketika bermalam di rumahnya Ali bin Abi Thalib, dikepung oleh orang kufar Quraisy, Rasulullah tidak diculik, tidak dibunuh. Nah, barakallahu fiik, namun Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu setia menemani beliau. Hingga Allah Ta'ala takdirkan, Allah Ta'ala bikin mereka semua yang mengepung tertidur. Saat itu barulah keluar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beserta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian meminjam atau menyewa, nah barakallahu fiik, orang yang pandai, nah memilihkan jalan menuju Madinah. Abdullah bin Uraikid namanya. Abdullah bin Uraikid ini orang kafir, tapi dia disewa. Disewa untuk apa? Sebagai penunjuk arah. Nah, menuju Madinah. Coba bayangkan. Kemudian nan kabar tersebut sampai tengah-tengah orang kufar Quraisy, marah mereka. Akhirnya mereka pun mengejar dan mencari. Kemudian Rasulullah SAW bersama Abu Bakar Siddiq anhu bersembunyi di dalam gua waktu itu. Nah, di saat-saat yang genting seperti itu, orang-orang kufar Quraisy mengejar mencari. Nah, mereka sudah berada di mulut gua, di atas gua. Kalau melihat ke bawah nampak sudah di situ. Tapi apa kata Rasulullah SAW? La tahzan, innallaha ma'ana. Kamu jangan sedih, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama kami, bersama kita. Karena waktu itu Abu Bakar Siddiq anhu sempat mengatakan, ya Rasulullah, lau anna hadahum nadara tahta qadamain absarana. Ya Rasulullah, kalau seandainya salah satu di antara mereka melihat di bawah telapak kakinya, saya melihat kita. Jadi Abu Bakar Siddiq anhu sempat khawatir kalau seandainya ketahuan. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? Beliau adalah Nabi yang mulia. Beliau tidak takut sama sekali. Beliau takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengatakan, Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu? Kita dua orang tapi Allah yang ketiganya. Maksudnya usah khawatir. Kita walaupun berdua, Allah Ta'ala zat yang maha kuasa yang akan menjaga. Benar. Dibikin mereka semuanya tidak melihat. Akhirnya mereka pun pulang dalam kondisi tangan kosong. Orang-orang kufar Quraisy. Akhirnya melakukan sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, maka akan mendapatkan 100 ekor onta. Itu balasannya yang bisa menangkap. Nah, barakallahu fi. Kemudian sampailah kabar tersebut sampai di suatu tempat namanya Mudlij. Nah di sana ada salah satu sahabat yang dulu belum masuk Islam. Ketika mendengar kabar tersebut langsung mencari dia. Mencari dan mendapatkan, dikejar. Siapa nama sahabat tersebut? Suraqah bin Malik. Nah, Suraqah bin Malik. Nah, waktu itu barakallahu fiik dikejar. Tapi apa barakallahu fiik? Rasulullah SAW sama sekali enggak takut. Ketika dikejar, sama sekali beliau tidak takut beliau. Padahal di belakangnya dikejar terus. Nah, kemudian begitu dekat, langsung apa? Kudanya tersungkur. Enggak bisa jalan. Kudanya Suraqah bin Malik. Akhirnya dia mengatakan, aku tahu bahwasanya ini semuanya sebab karena doa kalian. Kemudian minta didoakan agar bisa berdiri lagi. Nah, setelah berdiri, barakallahu fiik, dia berjanji tidak akan mengejar lagi. Nah, barakallahu fiik. Syahidnya di situ barakallahu fiik, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat yang mulia, jujur, setia di dalam menemani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hingga sampai ke Madinah. Sampai di Madinah, barakallahu fiik, hijrah dari Makkah ke Madinah. Barakallahu fiik, Allah telah berikan keselamatan kepada mereka berdua. Kemudian dari kalangan lelaki yang paling beliau cintai, yang paling Rasulullah alaihi salatu wasallam cintai adalah Abu Bakar. Suatu ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik minan nisa?" Wahai Rasulullah, siapakah wanita yang paling engkau cintai dari kalangan manusia? Aisyah, kata beliau. Aisyah yang paling beliau cintai. Wa minar rijal, dari kalangan lelaki siapa? Abuha, bapaknya. Siapa bapaknya berarti? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abi Quhafah, Abdullah bin Utsman. Naam. Abu Quhafah masyhur, mungkin kita jarang mendengar ya. Salah satu hadis yang kaitannya dengan Abu Quhafah adalah hadis menyemir rambut. Nah, di sana kisahnya waktu itu Abu Quhafah datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan rambutnya sudah berubah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ghayyiru hadzal syai' wa jannibus sawad." Ubahlah warna uban ini dan jauhilah warna hitam. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya kalau rambut sudah beruban, sudah mulai putih dan semisalnya, dianjurkan untuk menyemir. Dengan semir yang bagaimana? Dan warna-warna yang tidak ada
unsur tasyabuh dengan kufar dengan warna-warna selain hitam. Paham? Nah, tapi nunggu berubah dulu. Kesalahan orang-orang zaman sekarang belum berubah sudah semir mereka. Iya enggak? Anak-anak muda zaman sekarang misalkan, bahkan bukan laki-laki, perempuan pun sama. Kadang semir rambutnya biar tambah cantik atau semisalnya, itu melanggar syariat. Barakallahu fiik. Nunggu berubah dulu. Paham ya? Sabar. Nah, barakallahu fiik, setelah berubah baru diubah apa? Warna rambutnya selain hitam. Selain apa? Hitam. Jannibus sawad, jauhilah warna hitam. Ini sekedar selingan tentang faedah hadis Abu Quhafah, yaitu bapaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Summa Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau kunyahnya Abu Hafsin, gelarnya Al-Faruq. Gelarnya Al-Faruq. Umar bin Khattab kunyahnya Abu Hafsin, gelarnya Al-Faruq. Al-Faruq, kenapa dinamakan Al-Faruq? Li'anna Allah azza wa jalla farraqa bainal haqqi wal batil bisababih. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara al-haq dan al-batil dengan sebab Umar bin Khattab anhu. Beliau enggak sembarangan, beliau tegas orangnya. Enggak pelin-pelan, enggak lembek, itu tegas beliau. Melihat kemungkaran tegur langsung sama beliau. Paham ya? Antum lihat kisahnya Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah Tamimi, pencetus pemikiran Khawarij. Awwalu bid'atin dhaharat fil Islam bid'atul Khawarij. Bid'ah pertama kali yang muncul dalam agama Islam bid'atul Khawarij. Siapa pembawanya? Dzul Khuwaisirah Tamimi. Lancang mulutnya, tidak punya adab, tidak punya sopan santun, tidak punya apa? Akhlak. Dia mengatakan, "Ya Muhammad, dia Muhammad." Bayangkan itu. Berbuat adil lah kau Muhammad. Umar Khattab di situ waktu itu. Marahlah beliau. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni an adriba unuqah." Bayangkan itu. Wahai Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang ini. Penggal lehernya sama Umar Khattab anhu. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, biarkan dia. Nanti akan lahir di akhir zaman atau generasi berikutnya orang-orang yang sepemikiran dengan pemikiran Dzul Khuwaisirah tersebut. Hingga saat ini pemikiran-pemikiran Khawarij masih ada. Paham ya? Nah, benih-benih pemikiran Khawarij masih ada hingga saat ini. Yang pikirannya pengennya berontak, kudeta, revolusi, penggunaan kekuasaan, melengsarkan jabatan seorang pemimpin. Hati-hati. Hati-hati. Ingat-ingat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Awwalu bid'atin dhaharat fil Islam bid'atul Khawarij." Bid'ah pertama kali yang muncul dalam agama Islam bid'atul Khawarij. Nah, siapa pelapornya ini? Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Itu segala selingan bagaimana Umar Khattab tegasnya di dalam membela syariat ini. Jadi ketika Rasulullah disakiti, Rasulullah dihina, beliau enggak kuat untuk menahannya. Dan beliau ingin membela beliau. Nah, membela Rasulullah SAW. Kemudian contoh yang lain. Ketika turunnya ayat hijab. Dulu sebelum turun ayat hijab, orang bebas keluar masuk, laki-laki perempuan, bertemu berjumpa. Tapi begitu turun ayat hijab, barakallahu fiik, semua para wanita sahabiat mereka berhijab. Ada yang meminjamkan kainnya, ada yang memberikan kainnya kepada saudari yang lainnya. Di antaranya apa, barakallahu fiik? Tidak terlepas dari firasat Umar Khattab anhu. Suatu ketika Saudah, yaitu istri Rasulullah SAW, pergi malam hari untuk menunaikan qada'il hajah. Menunaikan apa? Qada'il hajah. Umar melihat dari jauh gitu ya, seraya mengatakan, "Aku tahu kamu Saudah." Tujuan Umar Khattab bukan untuk mengganggu, menggoda, bukan. Beliau tuh pengen sekali kalau turun ayat hijab. Paham ya? Beliau sangat pengen kalau saat ini turun ayat hijab. Ternyata dibenarkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yudain wa kana Allahu ghafurur rahima. Lihat itu. Ayat wajibnya berhijab, surat Al-Ahzab ayat 59. Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, qul lil mu'minin. Katakanlah pada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhan nabiyyu. Wahai nabi, katakanlah kepada kaum mukminin, dan istri kaum mukminin, maksudnya nisa mukminin maksudnya adalah istri para sahabat. Waktu itu diperintahkan untuk apa? Nah, barakallahu fiik, untuk menjulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Tujuannya apa? Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain. Tujuannya yang sedemikian itu agar apa?
mudah dikenal dan enggak diganggu. Ya kan? Nah, barakallahu fiik. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri kaum mukminin agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Ya berarti mafhumnya di sini barakallahu fiik, kalau perempuan pakaiannya akhwat ya jangan yang sempit. Jangan pakaian yang sempit, ketat, menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, pakaian longgar, luas, lebar. Kemudian memilih warna gelap. Jangan warna-warni. Paham ya? Masa akhwat pakai pakaian warna-warni? Pakai warna-warna merah, kuning, hijau. Paham ya? Nah, jubahnya pink, cadarnya orange. Pasti menarik perhatian atau tidak? Naam, barakallahu fiik. Kita enggak mengharamkan. Cuman warna-warna yang seperti itu dipakai dalam rumah saja sudah. Kalau keluar pakai warna-warna gelap, akhwat. Ahlus sunnah wal jamaah seperti itu. Para wanita zaman sahabat karena mereka benar-benar tertutup dan juga menjaga kehormatan mereka sampai dipermisalkan seperti burung gagak hitam. Ini warna-warna gelap, barakallahu fiik. Hindari warna-warni. Paham ya, untuk akhwat luar rumah, para banat yang sudah dewasa misalkan barakallahu fiik, belikan pakaian yang terbaik buat mereka. Luas, longgar, lebar, warna gelap. Biru tua, coklat tua, hitam, naam, warna-warni, kondisikan. Kenapa sih? Karena perempuan ketika keluar rumah tujuannya apa tujuannya? Ketika pakai cadar, pakai pakaian longgar tujuannya apa? Biar tidak menfitnah laki-laki. Ya enggak? Biar laki-laki tidak terfitnah. Sekarang antum, jujur ada ya, kalau melihat akhwat, jubahnya orange, cadarnya pink, kerudungnya apa? Hijau muda. Tertarik enggak kira-kira? Masih tertarik, barakallahu fiik. Itu tabiat manusia seperti itu. Menunjukkan bahwa saya belum sempurna untuk menutup apa? Fitnah di situ. Paham ya? Nah, makanya pakaian-pakaian yang warna-warni seperti itu, paham ya? Bukan kita mengharamkan. Alangkah baiknya kalau pakai di dalam rumah atau barakallahu fiik, di ruang tertutup. Tapi kalau mau keluar rumah pakai yang longgar, luas, lebar, warna gelap. Paham ya? Ingat-ingat, bukan mengharamkan, ingat-ingat ya. Namanya saddud dzari'ah, menutup pintu-pintu yang menghantarkan pada fitnah. Kan kita enggak pengen masa istri kita diganggu orang gara-gara pakaian yang warna-warni tadi. Kan enggak mungkin kan? Enggak pengen kan? Makanya dikondisikan akhwat, ummahat, belikan untuk mereka pakaian yang luas, longgar, lebar, warnanya warna gelap ketika dipakai untuk keluar rumah. Nah, ini sekitar nasihat, barakallahu fiik. Syahidnya apa, barakallahu fiik? Umar Khattab radhiyallahu anhu. Nah, beliau adalah dari kalangan manusia, umat ini yang paling afdal, paling baik setelah nabinya dan setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Firasatnya sering dibenarkan dengan wahyu. Setelah itu turun ayat hijab tadi karena beliau pengen sekali. Akhirnya apa? Allah Ta'ala pun apa? Turunkan ayat hijab. Surat apa tadi? Surat Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yudain wa kana Allahu ghafurur rahim. Di situ jelas sekali ya bahwasanya tujuan orang berhijab, para wanita berhijab agar mudah dikenal dan enggak diganggu. Seringnya kalau di kampung itu kan banyak kan orang-orang yang mungkin apa? Suka mengejek atau semisalnya, tapi biasanya mudah dikenal orang bercadar itu. Paham ya? Dan jarang sekali orang-orang laki-laki itu ganggu perempuan bercadar. Paham ya? Karena ya memang itu syariat, mudah dikenal enggak diganggu. Tapi kalau berpakaian ketat, pakaian yang minim, pakaian yang transparan, apalagi berhias pasti diganggu biasanya. Nallahul musta'anan. Ikhwani fid din azza wa jalla, barakallahu fiikum. Kemudian juga tegasnya Umar Khattab anhu, semangatnya beliau dalam membela agama Islam ini, yaitu kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah, beliau termasuk salah satu sahabat yang pernah ikut perang Badar. Paham ya? Salah satu sahabat yang pernah ikut perang Badar. Cuman waktu itu ketika angin terjadi Fatu Makkah, Hatib bin Abi Balta'ah pernah, barakallahu fiik, ingin membocorkan rencana berangkat ke Mekah melalui seorang wanita, membawa surat agar sampai ke salah satu keluarganya di Mekah. Barakallahu fiik. Akhirnya kedengaran, Rasulullah dapat wahyu bahwasanya ada barakallahu fiik salah satu yang ingin menyebarkan berita tersebut. Dikejar oleh Umar Khattab anhu. Paham ya? Barakallahu fiik, atau salah satu sahabat mengejarnya sampai tengah perjalanan dihadang perempuan tadi. Imam berikan suratnya, Imam ditelanjangi. Akhirnya diberikan suratnya, ternyata suratnya dari Hatib bin Abi Balta'ah. Langsung Umar tahu, marah. Marah karena Rasulullah SAW nanya,
"Apa ini ya Hatib? Kenapa kok ngirim surat seperti ini?" Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, la ta'jal 'alayya, inni kuntum ra'an mulsaqa min fi Quraisy." Artinya, "Wahai Rasulullah, jangan buru-buru. Jangan buru-buru untuk apa? Menghukumku. Sesungguhnya aku adalah seorang yang punya keluarga di Mekah." Tujuan Hatib bin Abi Balta'ah bukan apa? Bukan tujuan yang jelek, tapi tujuannya biar keluarganya itu aman di sana. Paham ya? Ngasurat. Tapi ternyata apa? Allah Ta'ala bocorkan rencana tersebut dan akhirnya sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, Umar marah. Mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni an adriba unuq hadal munafiq." Ya Rasulullah, da'ni an adriba unuq hadal munafiq. Ya Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang munafik ini. Apa kata Rasulullah SAW? Nah, beliau meredamkan dan mengatakan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni orang-orang yang ikut perang Badar. Jadi karena ada keutamaan ikut perang Badar diampuni. Nah, i'malu masyitum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah sesuka kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Syahidnya barakallahu fiik, semangatnya Umar Khattab anhu dalam membela agama Islam ini. Nah, berikutnya barakallahu fiik, summa Utsman bin Affan. Summa Utsman bin Affan ini diurutkan ya, Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan anhu. Affan ada satu yang belum sebutkan, Umar Khattab anhu. Beliau karena tegasnya dan juga tegarnya di dalam membela Islam, membela agama Allah Subhanahu wa taala, membela tauhid. Sampai setan takut. Setan takut kalau ketemu Umar di suatu gang nyari gang lain setan. Setan enggak sembarangan ya. Setan. Sampai Rasulullah mengatakan kepada Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi wasallam, "Ya Umar, inna syaitana la yafiru minka." Wahai Umar, sungguh setan itu kalau ketemu kamu lari. Law salakta fajjan la salaka syaitan fajjan ghayra fajjik. Kalau seandainya kamu jalan suatu gang, niscaya setan mencari gang yang lain. Bayangkan itu. Karena takut dengan Umar Khattab anhu. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, Utsman bin Affan anhu, Abu Abdullah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabiyun jalil. Beliau digelari dengan Dzunurain. Gelarnya apa? Dzunurain, orang yang memiliki dua cahaya karena menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Mafhum? Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abu Abdullah, beliau digelari dengan nama Dzunurain, orang yang memiliki dua cahaya. Maksudnya kenapa? Karena beliau menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Kemudian berikutnya barakallahu fiik, untuk mengenai Utsman bin Affan ini, beliau sahabat yang waktu itu dikenal dengan sahabat yang kaya. Beliau termasuk salah satu yang mengeluarkan dana besar-besaran untuk apa? Untuk Jaish al-Usrah. Paham ya? Yang waktu itu orang-orang membutuhkan dana, beliau yang danai. Tentara-tentara, pasukan-pasukan beliau siapkan semuanya. Kemudian kata Imam Ahmad di sini, wa yuqaddamu haula'i tsalatsa kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lam yakhtalifu bidzalik. Masyaallah. Dan mereka tiga orang ini didahulukan sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW mendahulukan mereka, dan mereka tidak berselisih dalam hal tersebut. Maksudnya mendahulukan dalam hal keutamaan. Abu Bakar, Umar, Utsman, baru Ali. Jangan seperti Syiah Rafidhah. Kalau Syiah Rafidhah, mereka langsung mengatakan Abu Bakar, Umar itu pembegal kekuasaan. Terus bagaimana siapa khalifah yang pertama? Ali. Bayangkan itu. Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu langsung mengatakan khalifah yang pertama itu seharusnya Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar pembegal kekuasaan. Umar sama. Kedua-duanya adalah tauhid katanya. Allahul musta'an. Itu Syiah Rafidhah. Hanya dipimpin oleh siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ujung-ujungnya pemikiran orang Yahud. Allahul musta'an. Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Syiah Rafidhah barakallahu fiik, sebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, akfaru minal Yahud wan Nasara. Akfaru minal Yahud wan Nasara, lebih kafir daripada Yahud wan Nasara. Kalau di zaman sana, di Yaman ternyata ada syekh, ada syekh ngaku Ahlus Sunnah mengatakan la nastahil dima ar-Rafidhah katanya. Kami enggak menghalalkan darah-darah Syiah Rafidhah. Gagal paham dia. Kenapa gagal paham? Syiah Rafidhah kafir. Paham ya? Yang memerangi Ahlus Sunnah di Damas siapa? Syiah Rafidhah. Muncullah seseorang namanya Syekh Muhammad Al-Imam hadahullah. Paham ya? Mengatakan la nastahil dima ar-Rafidhah katanya. Kita enggak menghalalkan darah Syiah Rafidhah. Kok bisa kebalik gitu loh ya? Syiah Rafidhah itu beda dengan Syiah Zaidiyah.
Kalau Syiah Rafidhah akfaru minal Yahud wan Nasara. Lebih kafir daripada Yahud wan Nasara. Karena Yahud wan Nasara jelas kekufurannya. Tapi Syiah Rafidhah ini sembunyi-sembunyi, main senyap-senyap dia. Paham ya? Senyap-senyap, kemudian lalu udah kira-kira ada kekuatan baru dia menyengat itu loh. Syiah Rafidhah ini namanya taqiyah, menyembunyikan aslinya. Hati-hati ini. Paham ya? Di Indonesia ini pemikiran Syiah ada, cuman mereka enggak terang-terangan masuk ke semacam organisasi mau ijabiyah dan semisal ikatan jaringan ahli bait Indonesia dan semisalnya. Cuman orang enggak sadar. Sekarang yang di Yaman sana, Syiah Rafidhah ya, suka memperingati Maulid Nabi. Memperingati Isra Mi'raj. Peringatan yang kalau di Indonesia yang peringatan sufiah itu. Paham ya? Makanya damai-damai saja Syiah Rafidhah dengan sufiah di Yaman sana. Paham ya? Allahul musta'an. Adapun yang belum kafir itu Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah masih mengatakan Abu Bakar khalifah, Umar khalifah, Utsman khalifah, Ali khalifah, tapi yang Abdul Ali. Masih mengakui tapi mana yang Abdul Ali. Syiah Rafidhah tidak. Langsung nomor 1 Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman itu semuanya perampok pembegal kekuasaan. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fiikum. Jadi harus waspada dan harus paham, jangan sampai gagal paham ya. Syiah Rafidhah akfaru minal Yahud wan Nasara. Lebih kafir daripada orang Yahud wan Nasara. Sampai-sampai disebutkan para ulama tidak masuk dalam 72 golongan kafir sudah. Nah, Allahumma musta'an. Nah, siapa pemimpinnya tadi? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Kalau kita lihat kisahnya mundur ke belakang agak jauh, barakallahu fiik. Waktu itu Ali bin Abi Thalib, nah barakallahu fiik, beliau sahabat yang mulia, cuman ada oknum yang hulu tadi. Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Abdullah bin Sabah al-Yahudi mengatakan, "Ya Ali, antallahu haqqan." Ya itu. Wahai Ali, kamu tuh benar-benar Allah. Ekstrim atau tidak? Ekstrim. Ali bin Abi Thalib itu sahabat yang mulia, bukan nabi, bukan rasul. Tapi ini Abdullah bin Sabah mengatakan, "Ya Ali, kamu tuh benar-benar Allah." Bayangkan itu. Langsung sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, nah dinyalakan api, dibakar orang-orang yang mengatakan demikian. Nah, syahidnya di situ barakallahu fiik, Abdullah bin Sabah al-Yahudi inilah yang barakallahu fiik membikin apa? Membikin pemikiran Syiah Rafidhah hulu ekstrim dalam menyanjung Ali bin Abi Thalib. Nah, Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fiikum. Kemudian al-khilafah, khilafatun nubuwah, pemimpin atau kepemimpinan khilafah Nabi itu terjadi 30 tahun. Paham ya? Khilafatun nubuwah salasuna sanah, 30 tahun itu dikenal dengan khilafatun nubuwah, yaitu kepemimpinan Nabi. Paham ya? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Cuma di akhir-akhir kekuasaan Ali bin Abi Thalib sempat ada keributan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, disinilah yang diambil celah Syiah Rafidhah. Paham ya? Diambil celah Syiah Rafidhah untuk apa? Untuk menghina dan mencaci maki putra Ali bin Abi Thalib, yaitu Hasan. Mafhum? Karena waktu itu kalau tidak dibendung, tidak damai, dan Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu enggak melakukan perdamaian, akan terjadi pertumpahan darah antara kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan dan kubunya siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan Rasulullah SAW sudah mengatakan dalam hadis yang sahih, "Inna ibni hadha sayyid wa la'alla an yusliha bihi bainal fi'atain al-'azimatain minal muslimin wa minal mu'minin." Sesungguhnya pada cucuku ada seorang pemimpin, yaitu Hasan maksudnya. Dan semoga Allah Ta'ala nanti akan mendamaikan dengan sebab Hasan dua kelompok dari kalangan muslimin yang sedang bertikai. Kelompoknya siapa? Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Syiah Rafidhah enggak senang dengan Hasan dia. Hasan penakut, Hasan Jabban penakut. Kenapa enggak memperjuangkan kekuasaan bapaknya? Bayangkan itu. Allahumma musta'an. Muawiyah bin Abi Sufyan jahat, kurang ajar, ingin merebut kekuasaannya Ali. Bayangkan itu, enggak suka. Nah, mereka senang dengan Husain. Kata mereka Husain mati terdolimi, terbunuh tanah Karbala. Makanya mereka kalau ada hari raya mereka itu seringnya teriak-teriak mengatakan, "Ya Husainah, isma' ta'tina." Artinya, "Wahai Husain, kenapa kamu enggak datang kepada kami?" katanya. "Ya Husainah, ya Husainah." Nah, sambil mereka apa? Menyiksa diri mereka dengan memukul-mukulkan di punggung mereka dengan apa? Dengan senjata tajam itu, ada pisau dan semisalnya. Allah musta'an. Kemudian mereka nembak-nembak ke gunung dengan peluru-peluru, bukan peluru plastik ya, peluru beneran ini ya. Gunung-gunung tembak mereka, katanya Muawiyah bin Abi Sufyan katanya. Allah musta'an. Syiah Rafidhah di zaman seperti itu.
Nah, ekstrim, hulu. Nah, jadi mereka tetap mempertahankan pemikiran mereka bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu nomor satu. Mahum. Perbuatan Hasan itu penakut. Muawiyah bin Abi Sufyan kurang ajar, ingin membegal kekuasaannya Ali bin Abi Thalib, padahal itu sunnatullah jalla wa ala. Coba waktu itu kalau seandainya Hasan tidak tanazul, tidak mengalah, niscaya akan terjadi pertumpahan darah antara kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan dan siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, sunnatullah jalla wa ala. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya, summa ba'da haula'i salasa ashabus syura al-khamsah. Masyaallah. Kemudian setelah mereka bertiga, setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, adalah ashabus syura al-khamsah, yaitu orang-orang yang masuk dalam lingkupan musyawarah. 5 orang yang masuk dalam lingkupan musyawarah. Musyawarah apa sih? Musyawarah yang waktu itu ingin dijadikan pemimpin setelah Utsman bin Affan. Dan pemimpin setelah Ali bin Abi Thalib. Masuk ashabus syura nanti siapa saja kita lihat. Ali bin Abi Thalib satu. Ali bin Abi Thalib masuk dalam Khulafa ar-Rasyidun. Beliau kunyahnya Abul Hasan, Abu Husain. Kadangkala Abu Turab juga. Paham ya? Nah, digelar Abu Turab juga Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau mendapat gelar namanya Haidarah gelarnya. Paham? Gelarnya Haidarah. Pandai memainkan pedang. Jadi kalau berperang satu lawan satu, melawan musuh, menang beliau. Pandai memainkan pedang. Haidarah, sama tuh Ummi Haidarah. Ibuku menamakan diriku dengan Haidarah. Itu Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Naam. Kemudian Ali bin Abi Thalib, barakallahu fiik, beliau juga menikahi putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melahirkan 2 putra yang dijamin masuk surga. Pemimpin para pemuda penduduk surga. Siapa itu? Hasan dan Husain. Innal Hasan wal Husain sayyida syabab ahli jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda penduduk surga. Hasan dan Husain. Masya Allah. Naam. Kemudian berikutnya ashabus syura, Ali bin Abi Thalib wa Talhah bin Ubaidillah wa Zubair bin Awam wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. 5 kan? 5 ini dikenal ashabus syura. Orang-orang yang masuk dalam lingkupan musyawarah, dimusyawarahkan menjadikan pemimpin. Bukan pemilu ya. Kalau pemilu itu hasil daripada praktek demokrasi. Paham ya? Dari kata demos dan kratos katanya. Allah musta'an. Akhirnya melahirkan apa? Pemimpin dengan hasil dipilih suara yang paling terbanyak. Walaupun yang jadi orang preman pun walaupun suara yang paling banyak jadi. Kalau dengan sistem demokrasi tadi itu. Ini bukan. Ini sistem musyawarah, syura, ashabus syura. Paham ya? Nah, barakallahu fi, dikumpulkan semua para sahabat, dikumpulkan semua manusia. Kemudian mereka semuanya bermunaqasyah, berbincang-bincang siapa di antara 5 ini yang berhak menjadi pemimpin. Setelah itu baiat, selesai. Nah, barakallahu fi. Allahul musta'an. Naam. Wa kulluhum yaslul khilafah, dan masing-masing ini mereka semua ini yasluh pantas untuk menjadi pemimpin. Tapi ingat diurutkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jangan dibolak-balik nih ya. Jangan dibolak-balik urut ini. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, jadi para ulama telah sepakat bahwasanya barakallahu fiik, manusia yang paling afdal setelah Rasulullah SAW untuk umat ini, barakallahu fiik, siapa tadi? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kalau dinilai siapa yang berhak menjadi pemimpin, itu sepakat ittifaq, ijma'. Urut tadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Cuman perselisihannya seputar mana yang afdal, Ali atau Utsman. Itu khilaf para ulama. Cuman yang sahih Utsman afdal min Ali. Utsman bin Affan lebih afdal daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Naam. Kita lihat lagi, wa kulluhum imamun, mereka semuanya lah imam. Wa yadhhab fi dzalika ila hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan barakallahu fiik, hendaknya berpendapat dalam hal tersebut yaitu kepada hadisnya, mengacu pada hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kunna na'uddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun, dahulu kami menghitung orang-orangnya dalam keadaan Rasulullah SAW masih hidup, wa ashabuhu mutawafirun, dan waktu itu para sahabat masih banyak orangnya. Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa naskut, kemudian diam yang keempatnya. Paham? Jadi waktu itu dihitung Umar,
Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian berikutnya pada diam. Karena apa? Karena para ulama selang pendapat mengenai mana Afdal, Utsman atau Ali. Mereka sepakat ijma bahwasanya khalifah setelah Umar itu Utsman, setelah itu Ali, itu ijma. Perselisihannya seputar apa mana yang Afdal, Utsman atau Ali. Jangan sampai terbalik ya. Nah, untuk masalah khilafah urut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Cuman khilafnya seputar mana yang Afdal, Ali atau Utsman. Paham? Na'am, barakallahu fiik. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Allahul musta'an. Na'am. Kita lanjutkan berikutnya. Qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Syaibani rahimahullah. Summa min ba'di ashabus syura, kemudian setelah ashabus syura, siapa yang afdal setelahnya? Ahlu Badrin minal muhajirin. Yaitu orang-orang yang ikut perang Badar dari kalangan muhajirin. Jadi yang perlu antum tancapkan di benak antum barakallahu fi, ada al-muhajirun, ada ansar. Al-muhajirun itu orang-orang hijrah di Makkah ke Madinah. Orang-orang Ansar penduduk asli Madinah yang menyambut kehadiran orang-orang muhajirun. Jangan terbalik ya. Al-muhajirun orang-orang yang hijrah di Makkah ke Madinah. Al-Ansar orang-orang yang penduduk asli Madinah yang menyambut dan juga memberikan bantuan kepada orang-orang muhajirin. Mafhum? Mana yang lebih afdal? Nah, barakallahu fiik, nanti akan kita bahas, akan kita baca. Yang lebih afdal adalah muhajirun. Kita lihat dulu. Kemudian setelah ashabus syura yang sudah kita lewati tadi itu, Ahlu Badrin minal muhajirin, yaitu orang-orang dari kalangan muhajirin yang ikut perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun berapa? 2 Hijriah. Paham ya? Saat itu perangnya sangat luar biasa. Peperangan berkecamuk waktu itu. Nah, barakallahu fiik, orang kufar kalah mereka. Lari tunggang langgang kalah mereka. Sampai-sampai Allah Ta'ala turunkan malaikat. Nah, barakallahu fiik, untuk membantu orang-orang yang perang Badar tersebut. Nah, diberi kemenangan sangat luar biasa. Nah, barakallahu fiik. Nah, kemudian sampai-sampai apa? Barakallahu fiik, setan pun takut. Karena pada peperangan biasanya barakallahu orang kafir atau semisalnya seperti perang Uhud, setan bantu itu. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Nah, di perang Badar Allah Ta'ala takdirkan kaum muslimin, para sahabat menang. Akhirnya datanglah perang berikutnya, perang Uhud. Balas dendam mereka. Paham ya? Mereka orang kufar Quraisy dengan sekutu-sekutunya balas dendam mereka. Nah, cuman di awal permulaan sempat menang di perang Uhud ya. Nah, di tahun berikut tahun 3 Hijriah ya, sempat menang karena apa? Karena mereka masih taat dan setia dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian jangan tinggalkan Bukit Uhud. Kalaupun ada apa-apa tetap setia di situ. Ternyata tidak, mereka tertipu dengan ghanimah yang ada di bawah. Di awal peperangan menang, ya kan? Menang, kemudian musuh mundur. Ghanimah berserakan di situ. Ada orang yang teriak, "Ya kaum, ghanimah, ghanimah." Wahai kaum, itu ada ghanimah. Akhirnya orang-orang di Bukit Uhud tadi turun rebutan ghanimah. Ternyata musuhnya putar balik mereka. Putar balik menguasai Jabal Uhud. Nah, orang-orang udah dibunuh lewat atas. Dipanah, ditombak maksudnya ya. Ditombak, dipanah. Nah, banyak yang meninggal. Rasulullah pun luka. Rasulullah pun jatuh luka. Karena begitu dahsyatnya peperangan tersebut, setan pun teriak juga. Inna Muhammadan qad qutil, katanya. Sesungguhnya Muhammad telah terbunuh. Oh, akhirnya kacau kan. Jadi kalau dalam peperangan itu pemimpin sudah terbunuh, itu kacau biasanya. Tapi ini cuma apa? Cuma isu saja. Karena apa? Karena untuk mengalihkan apa? Mengalihkan barakallahu fiik, kefokusan perang tadi itu. Akhirnya orang pada mencari ternyata Rasulullah enggak meninggal. Cuma beliau luka, benar luka. Paham ya? Ini itulah perang Uhud. Nah, itu kaum muslimin, kaum mukminin diuji dengan kekalahan di situ. Syahidnya barakallahu fiik. Setelah ashabus syura ada ahlu Badrin minal muhajirin. Summa ahlu Badrin minal ansar. Diurutkan ini ya. Kemudian orang-orang yang ikut perang Badar dari kalangan Ansar. Kesimpulannya, kalau ada pertanyaan mana yang afdal? Orang-orang muhajirun atau ansar yang lebih afdal? Kita katakan al-muhajirun afdal minal ansar. Paham ya? Orang-orang muhajirun lebih afdal daripada orang-orang ansar. Kenapa? Para ulama telah menyebutkan li'annahum jama'u bainal hijrah wan nusrah. Itu dihafalkan itu. Nah, artinya apa? Artinya kenapa orang-orang muhajirun lebih afdal daripada orang-orang ansar? Karena orang-orang muhajirun itu mengumpulkan antara apa? Hijrah dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang-orang ansar kan enggak hijrah. Mereka menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi enggak hijrah. Yaitu bedanya. Mafhum? Kemudian dalam ayat juga sebutkan wasabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar. Taqdimul muhajirin al ansar.
Didahulukan muhajirin daripada ansar, menunjukkan bahwasanya al-muhajirun afdal minal ansar. Kalau ditanya dari sisi mana keafdalannya, kita katakan li'annal muhajirin jama'u bainal hijrah wa nusrah, itu jawabannya. Karena orang-orang muhajirin itu mereka mengumpulkan antara apa? Hijrah dan nusrah. Di samping mereka hijrah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Ansar, penduduk asli Madinah, mereka menolong tapi kan enggak hijrah. Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fiik. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fiikum. Kita lihat lagi. Min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qadril hijrah was sabiqah awwalan fa awwalan. Nah, barakallahu fiik. Kemudian setelah ashab syura, ahlu badr dari kalangan muhajirin, ahlu badr dari kalangan ansar, dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, sesuai dengan kadar hijrah dan sesuai dengan kadar apa? Siapa di antara mereka yang lebih duluan masuk Islam, awalan fa awalan diurutkan. Paham ya? Nah, semakin lebih duluan masuk Islam semakin afdal. Paham ya? Semakin duluan hijrah, barakallahu, semakin dia itu mendapat dua keutamaan hijrah dan juga nusrah, afdal. Paham ya? Nah, seperti itu. Nah, ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, mulailah di Madinah, orang-orang Yahud mereka berserakan. Muncullah orang-orang munafikun. Orang-orang munafikun di Madinah banyak. Karena waktu itu orang-orang yang masuk Islam juga banyak. Jadi biar mereka itu kedoknya enggak terbongkar, mereka yang menampakkan seakan-akan bersama kaum muslimin, bersama para sahabat, paham ya? Tapi hatinya benci dengan apa? Keislaman. Benci dengan para sahabat, benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa pemimpinnya? Ra'isul munafikin dari Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena orang Yahudi di Madinah itu ada 3 suku. Ada 3 suku, 3 marga besar orang Yahudi di Madinah. Nah, barakallahu fiik. Ada 3 suku, 3 marga besar orang Yahudi yang ada di Madinah. Pertama, Banu Qainuqa'. Kedua, Banu Nadir. Ketiga, Banu Quraidah. 3 ini. Banu Qainuqa', Banu Nadir, Banu Quraidah. Paham? 3 marga besar, 3 suku besar orang Yahudi yang ada di Madinah. Nah, orang-orang munafik dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'isul munafiqin, Allah musta'an. Setiap kali ada peperangan, bergaya orang-orang munafik, ikut berangkat perang, tapi sampai tengah perjalanan pulang lagi mereka. Berangkat sampai tengah perjalanan pulang lagi mereka. Bikin kerusuhan intinya, kalau orang munafik berada di saf-saf tengah-tengah para sahabat bikin kerusuhan. Allah musta'an, gayanya ikut berangkat perang, tapi sampai tengah perjalanan pulang lagi. Pemimpinnya siapa tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul, Allahul musta'an, Ra'isul munafiqin. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya kata Imam Ahmad bin Hanbal sini, qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah, summa afdalun nas ba'da haula ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qarnul ladzi bu'itsa fihim. Kemudian sebaik-baik manusia setelah mereka tadi, para sahabat Rasulullah SAW yang generasi yang diutus di tengah-tengah mereka Nabi. Siapa setelah mereka? Kullu man sahibahu sanatan aw syahran aw yauman aw sa'atan. Setiap orang yang apa? Yang berjumpa Rasulullah SAW, bersahabat dengan Rasulullah SAW walaupun cuma setahun, sebulan, sehari, sejam, aw ra'ahu mu'minan bih, atau melihat beliau dalam kondisi beriman, fahuwa min ashabi, maka dia termasuk para sahabatnya. Jadi gini, setelah para sahabat yang kita sebutkan tadi itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan ashab syura tadi, ahlu Badr dari kalangan muhajirin, ahlu Badr dari kalangan ansar. Setelah mereka siapa? Para sahabat secara keumuman. Paham ya? Para sahabat secara keumuman. Semua para sahabat penduduk surga sudah, enggak usah banyak bicara sudah. Semuanya. Sahabat yang kibar, yang shighar, semuanya penduduk surga. Diberikan rekomendasi oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran Karim, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada, dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang-orang muhajirin dan orang ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Ta'ala. Apa yang dipersiapkan? Allah telah persiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya apa?
sungai-sungai yang indah, masya Allah. Mereka kekal di dalamnya, dan itu merupakan keberuntungan saat agung. Syahidnya di sini, jangan pernah mencaci maki para sahabat, haram hukumnya barakallahu fiik. Para sahabat itu kalau sedekah, walaupun sedikit, kita sedekah dengan sebesar gunung Uhud emas, kalah sedekah kita, pahalanya kalah, nggak sebanding. Makanya disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, kalian jangan mencaci maki para sahabatku. Bayangkan, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, kalian jangan mencaci maki para sahabatku. Kalian jangan mencaci maki para sahabatku. Kenapa kau dilarang barakallahu fiik? Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Artinya apa? Rasulullah SAW memberikan peringatan yang sangat keras. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah maksudnya, kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, bukan perak loh, emas. Sebesar apa? Gunung Uhud emas. Niscaya tidak akan sebanding dengan pahala para sahabat, tidak sedekah satu raupannya, tidak bersetengah raupannya. Maksudnya kalau sahabat hanya bersedekah setengah raupan atau satu raupan, itu jauh lebih besar pahalanya dibanding apa? Orang-orang selain sahabat yang bersedekah sebesar gunung Uhud emas. Jadi paham ya itu maksudnya ya. Nah maksudnya itu nggak ada tandingannya sudah. Makanya dalam ilmu mustalah hadis itu kalau antum jumpai hadis kok an rajulin sahabah, hadisnya dari salah satu sahabat, nggak sebutkan namanya, nggak usah bingung sudah. Siapa ini majhul? Gagal paham dia. Paham ya? Kenapa? Kalau dalam ilmu mustalah disebutkan jahalatus sahabah la tadur. Majhulnya nama sahabat nggak dikenal itu nggak membahayakan. Jadi kalau antum lihat belajar ilmu mustalah, melihat hadis kok an rajulin sahabah, an rajulin minas sahabah, hadisnya dari salah satu sahabat, nggak sebutkan namanya, nggak usah nyari-nyari. Kalau nyari dapat alhamdulillah, kalau nggak dapat namanya udah terima saja sudah, karena as-sahabah kulluhum udul, semua para sahabat udul, mereka semuanya memiliki sifat adalah semuanya. Hadis diterima walaupun nggak disebutkan namanya. Paham ya? Kalau tabi'in baru, ini siapa tabi'in ini? Fulan bin Fulan, Fulan siapa? Putra siapa? Thiqah atau dhaif? Tapi kalau sahabat nggak usah nanya sudah. Kalau sahabat nggak usah nanya, langsung terima saja. Kenapa? Jahalatus sahabah la tadur, itu kaidahnya. Majhulnya para sahabat itu nggak membahayakan. Mafhum? Karena mereka sudah direkomendasi termasuk penduduk surga. Masya Allah. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Dikit lagi ya. Naam, kata beliau di sini, kalau Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, jadi dari kalangan manusia yang paling afdal setelah mereka, yaitu setelah para khulafa ar-rasyidun dan juga setelah ashabul badr dan semisalnya adalah apa? Para sahabat secara keumuman, walaupun berjumpa cuma setahun, sebulan, sehari, bahkan sesaat saja, melihat Rasulullah SAW dan beriman dengan beliau dan mati di atas keimanan, maka dia sahabat. Lahu suhbah, lahu minas suhbah ala qadri ma sahibahu, ya kan? Maka orang tersebut dia memiliki hak apa? Sahabat. Sesuai dengan kadar dia berjumpa Rasulullah SAW. Syahidnya, ini syahidnya, intinya man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik wa in takhalalat riddah. Itu pendapat yang sahih mengenai apa? Definisi sahabat. Orang yang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dengannya dan mati di atas keimanan walaupun sempat murtad, itu namanya sahabat seperti itu. Misalkan dia di zaman Rasulullah berjumpa, beriman, murtad dia, masuk Islam lagi, mati di atas keimanan, tetap sahabat. Paham? Itu definisi sahabat. Definisi sahabat. Kalau hidup sezaman dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, tapi nggak pernah berjumpa, nggak pernah bertemu, namanya mukhadram. Namanya apa? Mukhadram, seperti Raja An-Najasyi, Ashamah. Seperti Raja An-Najasyi. Ashamah itu mukhadram. Hidup di zaman Rasulullah SAW, beriman dengan beliau dan mati di atas keimanan, tapi belum pernah jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namanya apa tadi? Mukhadram. Naam. Wa kanat sabiqatuhu ma'ah wa sami'a minhu wa nadhara ilaihi nadrah. Lihat ini. Nah, barakallahu fiik. Jadi siapapun yang berjumpa Rasulullah SAW walaupun sesaat saja, nah maka dia dikatakan sahabat sesuai dengan kadar berjumpanya dia kepada Rasulullah SAW. Dia berjumpa pada beliau, mendengar dari beliau dan melihat beliau dengan sekali lihat pun.
Intinya bertemu, berjumpa ya, dikatakan sahabat. Definisi yang paling bagus, definisi yang disampaikan oleh Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimatullah alaih, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik wa in takhallala riddah. Orang yang berjumpa Rasulullah SAW dalam keadaan beriman dengannya dan mati di atas keimanan walaupun apa? Walaupun sempat murtad. Setelah murtad masuk Islam lagi, mati di atas keimanan tetap sahabat. Mafhum? Nah, itu definisi sahabat. Ikhwani fid din azza wa jalla barakallahu fikum. Ini yang kita ambil pada pertemuan habis maghrib ini. Insyaallah kita lanjutkan nanti ba'da isya, masih sambungan daripada pembahasan kita ini, yaitu bahwasanya sahabat mereka semuanya kulluhum udul, dan jahalatus sahabat la tadur. Majhulnya, tidak dikenalnya nama sahabat tidak membahayakan, dan kita dilarang keras untuk mencaci dan juga mencaci maki atau menghina para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang mencaci maki, menghina para sahabatku, maka dia mendapat laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat semua manusia. Itu yang mencaci maki para sahabat. Maka Syiah Rafidhah dikhawatirkan demikian, wal a'yadu billah. Allahumma sallim nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.